Nah, grafik di sebelah menunjukkan bahwa emas mendominasi tren perdagangan ekspor Swiss, di mana presentasinya 23,4% dengan nilai 86,7 juta dolar dari total ekspor 371 juta dolar, sehingga negara Switzerland itu menjadi posisi ke-17 negara eksportir di dunia. Fastest growing export market pada tahun 2020-2021 yang pertama adalah India dengan 166%, lalu yang kedua ada Cina sebesar 91,1%, yang ketiga adalah Germany sebesar 12,2%. Untuk fastest growing import market pada tahun 2020 sampai 2021 yang pertama ada United Kingdom sebesar 96,4%, yang kedua ada Jerman sebesar 11,3%, yang ketiga ada Prancis sebesar 18,2%. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana upaya Nestle melakukan ekspansinya ke wilayah Cina Raya. Nah, ekspansi Nestle ke wilayah Cina Raya dapat dilihat kembali pada tahun 1874 pada waktu itu sebagai perusahaan susu kental manis. Selanjutnya, Nestle membuka kantor pertamanya di Shanghai pada tahun 1908, lalu memiliki pabrik pertamanya pada tahun 1980. Nestle telah mengoperasikan 22 pabrik, 3 pusat penelitian, dan 5 pusat inovasi produk. Lebih dari 90 produk Nestle yang dijual secara lokal. Dan Nestle di wilayah Cina Raya sangat mendukung dalam sektor agrikultur seperti membangun peternakan dan perkebunan kopi. Dikutip dari sumber Cambridge Dictionary, invested capital merupakan suatu modal yang diinvestasikan kepada suatu perusahaan. Sebagai contoh, yakni modal yang digunakan untuk membangun sebuah pabrik atau sebuah industri. Dan berdasar pada data Nestle Annual Reports, pada tahun 2021 tercatat Nestle Swiss ini menginvestasikan sekitar 476 franc Swiss-nya kepada China. Dan pada tahun 2022 tercatat sekitar 572 franc Swiss yang telah diinvestasikan oleh Nestle Swiss kepada China. Goodwill merupakan salah satu klasifikasi dari intangible asset. Goodwill adalah bagian aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibanding nilai pasar. Contohnya, basis pelanggannya tinggi, interaksi yang baik dengan pelanggan, dan hak paten atau teknologi milik perusahaan. Berdasarkan annual report Nestle, goodwill yang diberikan Nestle kepada China pada tahun 2021 sebesar 1.865 dalam CHF, sedangkan tahun 2022 turun menjadi 1.725 CHF. Goodwill merupakan aset tak terwujud yang muncul ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi. Non-commercialized intangible asset adalah aset yang tak terwujud yang tidak diakui dalam laporan keuangan. Ini termasuk pengetahuan dan keterampilan karyawan, hubungan dengan pelanggan yang kuat, dan teknologi internal perusahaan. Impairment of goodwill and non-commercialized intangible asset merujuk pada penurunan nilai dari aset-aset tersebut secara signifikan. Penurunan goodwill and non-commercialized intangible asset pada data milik Nestle untuk zona Greater China pada tahun 2021 mencapai 350 juta. Impairment of intangible asset mengacu pada depresiasi dari aset tak terwujud dalam suatu entitas bisnis. Aset tak terwujud termasuk hak paten, merek dagang, hak cipta, lisensi, goodwill, dan lain sebagainya. Terjadi ketika nilai pasar aset tak terwujud menurun dan ada indikasi bahwa nilai aset tak terwujud tidak akan pulih. Penurunan nilai berdasarkan laporan Nestle pada tahun 2021 untuk zona Greater China mencapai total 827 juta franc Swiss. Dikutip dari accounting.tools.com, penambahan modal adalah setiap investasi yang memperbaiki aset tetap yang ada atau menambah aset tetap yang baru. Intinya, penambahan modal meningkatkan basis aset tetap suatu organisasi. Nah, pada tahun 2021, penambahan modal yang diberikan kepada Nestle untuk China tercatat sebesar 261 franc Swiss. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan, yakni penambahan modal turun menjadi 207 franc Swiss. Dengan adanya perusahaan asing dapat membangkitkan gairah industri lokal, terutama masuk industri mentah ke perusahaan asing, sehingga dapat terjalin kerjasama dan memperbesar networking. Juga dibukanya zona ekonomi eksklusif yang sebagai pusat pengetahuan tentang pengembangan teknologi dalam satu daerah.
Untuk investor asing di berbagai wilayah dikenakan pajak yang berbeda. Juga untuk investor asing dilarang membahayakan keamanan negara dan membawa kerusakan untuk kepentingan umum yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan SDA serta kesehatan masyarakat. Transfer teknologi sebagai kebijakan China untuk investasi asing. Menurut Keller dan Yepel pada tahun 2009 berpendapat bahwa FDI menghasilkan eksternalitas yang luas di tingkat industri karena perusahaan asing yang mentransfer teknologi dan metode perusahaan mereka ke operasi mereka di China sebagai pasar tujuan. Kemudian inovasi ini menyebar di perusahaan domestik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya peningkatan penetrasi FDI ini, maka perusahaan domestik akan menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi, bahkan bisa melakukan lebih banyak inovasi. Salah satu kebijakan utama Cina terhadap investor asing yaitu dapat memberikan pertumbuhan pada tingkat ekspor dan juga turut serta membantu dalam menjaga keseimbangan perekonomian di Cina. Dalam kasus di Cina, kontribusi FDI yang paling menonjol yaitu memperluas ekspor manufaktur di Cina. Untuk menjaga keseimbangan perekonomian di Cina, investor-investor asing ini dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lokal di Cina untuk membangun proyek bersama atau memasuki pasar yang saling menguntungkan. Teori ekonomi klasik muncul bersamaan dengan kapitalisme yang terjadi di pertengahan abad 18 sampai akhir abad 19. Adapun beberapa karakteristik dari classical political economy adalah metode capitalism expand, yaitu di mana pemilik modal melakukan ekspansi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ekonomi politik klasik masih menggunakan sistem kapitalis, di mana tujuan kapitalis ialah mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun dan dimanapun. Untuk mencari keuntungan di tempat lain, kapital menggunakan nama capital expand. Dalam tren perdagangan yang diteliti, Nestle dari Swiss berinvestasi ke Cina dengan cara membeli saham besar-besaran produk Cina dan memberikan biaya untuk meningkatkan fasilitas pabrik produk Nestle yang ada di Cina.